Alasan Kang Deddy Mulyadi digugat cerai oleh istrinya Ambu Ane Ratna Mustika Bupati Purwakarta sudah beredar luas di publik. Di antaranya Kang Deddy Mulyadi dianggap tidak menafkahi lahir dan batin. Walaupun Ambu Ane punya penghasilan, Ambu Ane ingin dikasih uang. Uangnya tidak akan dipakai. Justru Ambu Ane akan menggunakannya untuk tabungan masa depan anak-anak mereka. Begitu beber Ambu Ane dalam klarifikasi alasan gugatan cerai kepada Kang Deddy Mulyadi saat diwawancarai oleh media nasional Detikkom beberapa hari yang lalu. Setelah konsultasi dengan gurunya, Ambu menyimpulkan bahwa perbuatan tidak menafkahi lahir dan batin itu sebagai pelanggaran terhadap syariat Islam. Kemudian publik juga sudah mengetahui melalui berbagai berita bahwa alasan Kang Deddy Mulyadi digugat cerai lantaran Kang Deddy Mulyadi melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan KDRT. Namun KDRT yang dimaksud secara lisan atau verbal, mungkin juga secara psikologis. Yang selanjutnya adalah soal transparansi dalam hal aset. Saat ini Ambu Ane tidak mengetahui aset-aset suaminya, gajinya berapa, dipakai apa, tanah di mana, dan lain-lain. Sebab menurut Ambu Ane, Kang Deddy Mulyadi tidak pernah bicara atau izin kepada dirinya jika hendak membeli sesuatu. 3 tuduhan tersebut langsung dibantah secara lugas dan gamblang oleh Kang Deddy Mulyadi. Menurut Kang Deddy Mulyadi, untuk makan dan pakaian serta kendaraan, Ambu Ane sudah ditanggung oleh negara, sebab Ambu Ane adalah Bupati Purwakarta yang berarti pejabat negara. Untuk urusan anak-anak, mulai menyekolahkan sampai biaya kuliah, ditanggung Kang Deddy Mulyadi. Untuk aset yang ada di Pasawahan dan Wanayasa, itu kegiatan operasionalnya dibiayai oleh Kang Deddy Mulyadi. Perlu diketahui bahwa rumah keluarga Kang Deddy Mulyadi berlokasi di Pasawahan. Sebelum jadi bupati, Ambu Ane tinggal di Pasawahan, tepatnya di Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta. Bahkan saat mau dilantik sebagai Bupati Purwakarta di Bandung oleh Gubernur Ridwan Kamil, Ambu Ane Ratna Mustika berangkat dari rumah Pasawahan. Sementara di Wanayasa, sesekali biasanya Ambu Ane dan Kang Deddy Mulyadi menghabiskan waktu berdua untuk menghilangkan penat. Biasanya Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane menginap 2 atau 3 malam di sela-sela kesibukan di Pila Wanayasa, tepatnya di Cipulus, Desa Nagrog. Semua aset itu sampai sekarang dikelola dan dirawat oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan biaya listriknya saja mencapai 20 juta per bulan, dan itu Kang Deddy Mulyadi yang membiayainya. Kang Deddy Mulyadi melakukan itu agar aset-aset tersebut terawat buat anak-anaknya kelak di masa yang akan datang. Bahkan gaji pengasuh Nyi Hyang Ayu tiap bulannya dibayarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Hanya saja mungkin yang dipersoalkan oleh perempuan pada umumnya berharap suami itu ngasih uang dengan nominal yang pasti berapapun. Padahal tidak ada ketentuan yang baku, sepanjang rumah tangga masih berjalan dan ada rezeki, itu bisa berjalan. Di luar sana banyak suami yang karena keterbatasan ekonomi itu bisa sharing penghasilan dari istrinya. Tidak selalu harus ada ketentuan formal bahwa definisi nafkah itu ada akad dari suami ngasih uang dengan nominal sekian juta per bulan. Kemudian Kang Deddy Mulyadi juga membantah soal melanggar syariat. Justru sebaliknya, Kang Deddy Mulyadi mempertanyakan istrinya Ambu Ane Ratna Mustika Bupati Purwakarta pergi umroh bersama keluarga dan guru ngajinya tanpa seizin dirinya sebagai suami yang sah. Apakah itu tidak dikatakan melanggar syariat?
Gugatan cerai Ambu Ane dan Kang Deddy Mulyadi memang menarik perhatian publik lantaran keduanya memang tokoh publik. Seperti diketahui, Kang Deddy Mulyadi adalah Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, sementara Ambu Ane Ratnamustika adalah Bupati Purwakarta sejak November 2018. Walaupun alasan gugatan dan jawaban dari Kang Deddy Mulyadi sudah beredar luas di media, namun masih banyak di antaranya yang masih penasaran dan bertanya-tanya. Soalnya publik tidak menyangka bahwa Ambu Ane Ratnamustika akan berani dan nekat menggugat cerai kepada suaminya Kang Deddy Mulyadi. Apakah keberanian Ambu Ane tersebut dilatari oleh bisikan dari berbagai pihak, termasuk dari lawan politik? Soalnya Ambu begitu percaya diri dalam menggugat Kang Deddy Mulyadi. Bahkan soal tampil dengan rasa percaya diri ini disinggung oleh Kang Deddy Mulyadi usai sidang kelima di Pengadilan Agama Purwakarta. Menurut Kang Deddy Mulyadi, orang yang mengaku menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga itu perangainya murung dan tidak percaya diri. Namun Ambu Ane justru tampil sebaliknya. Ambu Ane begitu percaya diri dan ngotot untuk menggugat Kang Deddy Mulyadi. Kata Kang Deddy Mulyadi tidak masuk akal soal isu KDRT. Bahkan karena Kang Deddy Mulyadi ini sebagai YouTuber dengan pengikut hampir 4 juta subscriber, banyak netizen dan pendukung garis keras Kang Deddy Mulyadi yang menyayangkan soal gugatan cerai tersebut. Banyak fans Kang Deddy Mulyadi berharap bahwa rumah tangga Ambu Ane dan Kang Deddy Mulyadi kembali rujuk, rukun, dan islah. Walaupun sebagian netizen malah membuli Ambu Ane, mencaci dan marah lantaran Ambu Ane menggugat Kang Deddy Mulyadi. Sebagian pengamat politik justru tengah membaca dan meraba-raba apakah gugatan cerai yang dilayangkan Ambu Ane Ratnamustika itu syarat muatan politik. Maksudnya kenapa sih gugatan cerai ini dilayangkan pada saat Ambu Ane menjadi Bupati Purwakarta, padahal sisa masa jabatan Ambu Ane sendiri sudah hampir selesai. Kenapa tidak menunggu lengser saja dulu dari jabatan Bupati supaya tidak seheboh sekarang ini? Perlu diketahui jabatan Bupati itu selama 5 tahun terhitung sejak dilantik. Ambu Ane sendiri menjabat sejak tahun 2018 dan akan berakhir pada tahun 2023 mendatang. Kalau dihitung berdasarkan bulan, itu tidak sampai setahun lagi Ambu Ane menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Dan setelah lengser dari jabatan Bupati Purwakarta, Ambu Ane tidak bisa langsung nyalon lagi, sebab Undang-Undang Pilkada tahun 2016 mengatakan harus diisi oleh pejabat setingkat eselon 2. Adapun Pilkada serentak baru akan dilaksanakan kisaran November tahun 2024. Sebagian masyarakat Purwakarta justru bertanya apakah Ambu Ane akan nyalon lagi dan sudahkah mempersiapkan kendaraan partainya atau akan melalui jalur independen. Pada pilkada yang lalu, Ambu Ane didukung oleh beberapa partai dan tentu saja yang paling mayoritas adalah Partai Golkar. Golkar Purwakarta saat ini menjadi pemilik kursi mayoritas di DPRD Kabupaten Purwakarta. Ketua Golkarnya saat ini adalah A. Maula Akbar, putra Kang Deddy Mulyadi atau anak sambung dari Ane Mustika. Dengan kejadian gugat cerai sekarang, apakah Ambu Ane sudah mengkalkulasi tentang masa depan karirnya di dunia politik? Publik belum bisa menebak secara pasti, hanya muncul asumsi-asumsi bahwa Ambu akan naik lagi menjadi calon Bupati Purwakarta untuk periode kedua pada Pilkada serentak di tahun 2024 mendatang. Dan sudah pasti jika gugatan cerai ini terus berlanjut, maka tentu saja tiket Golkar menjadi tidak aman bagi Ambu Ane Ratnamustika.
Golkar Purwakarta yang dipegang oleh Amaula Akbar dan notabene fatsun terhadap ayahnya yaitu Kang Deddy Mulyadi hampir dipastikan berpikir ulang untuk mengusung Ambu Ane Ratnamustika. Lalu kenapa Ambu Ane kekeh menggugat cerai dan momentumnya dilakukan sekarang di detik-detik terakhir sisa kekuasaan dirinya menjabat Bupati Purwakarta yang hanya tinggal hitungan bulan? Apakah ini strategi agar ia populer dan dapat simpati dari orang yang selama ini kontra terhadap suaminya yaitu Kang Deddy Mulyadi? Ataukah Ambu sudah akan didukung oleh beberapa partai lain? Kita masih menunggu karena kaitan gugat cerai dengan urusan politik belum ada pernyataan yang transparan dan jelas. Hanya kalau dikaitkan dengan pilkada serentak, sesungguhnya posisi Ambu Ane kurang diuntungkan. Soalnya, selama setahun ia harus nganggur dan tidak bisa mengkapitalisasi sumber daya jaringan dan birokrasi. Apalagi soal anggaran, pilkada serentak rata-rata merugikan calon incumbent karena tidak bisa berperan dalam mengelola anggaran dan panggung-panggung politik. Apapun itu, tentu saja alasan fundamental Ambu Ane menggugat cerai masih menjadi tanda tanya besar bagi sebagian masyarakat Purwakarta. Meskipun poin-poin alasan gugatan cerai secara umum sudah dijelaskan lewat pernyataan Ambu Ane Ratnamustika. Atau memang sesungguhnya Ambu Ane sudah tidak mencintai lagi Kang Deddy Mulyadi? Sebab jika masih ada cinta di antara keduanya, persoalan sepelik apapun bisa dibicarakan dengan baik-baik, tidak harus diumbar ke publik. Apalagi mereka berdua pejabat publik yang tentu saja akan disorot oleh rakyatnya, yaitu masyarakat Purwakarta. Masyarakat Purwakarta juga sebagian menjadi geram karena memang secara latar belakang Ambu Ane Ratnamustika adalah orang Cianjur, sementara Kang Deddy Mulyadi orang Subang. Bedanya selama ini Kang Deddy Mulyadi telah menorehkan banyak prestasi di Kabupaten Purwakarta, sementara Ambu Ane masih menjabat dan masih berproses. Mudah-mudahan dari semua kemelut rumah tangga beliau itu ada jalan terbaik, ada petunjuk, ada kesediaan untuk membuka hati masing-masing agar terjadi salaman dan berdamai. Terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.